Selamat pagi, salam sehat selalu. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap teman-teman kelas 7 di rumah sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kelas 7, belakangan ini Ibu sering memperhatikan seorang solois pria dari Indonesia. Dia sangat terkenal. Solois yang Ibu perhatikan ini memiliki wajah yang bulat, tubuh yang tinggi tegap dan sedikit berisi. Dia terlihat tampan ketika rambutnya diarahkan ke belakang. Solois pria kita ini, dia suka berpenampilan santai. Sering terlihat mengenakan kaos berwarna putih, lalu dilapisi kemeja. Biasanya kemejanya tidak dikancing. Atau kalau tidak menggunakan kemeja, dia biasanya menggunakan blazer berwarna hitam, juga tidak dikancing. Penampilannya yang seperti inilah membuat dia terlihat tampan dan santai dalam satu waktu sekaligus. Solois pria bertubuh tegap ini biasanya menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa patah hati, menggunakan bahasa Jawa dan memiliki suara yang khas. Siapakah solois pria yang Ibu maksud? Jika kalian menebak solois pria yang Ibu maksud adalah dia, jawaban kalian tepat. Kenapa Ibu hari ini membahas mengenai ciri-ciri seseorang, membahas mengenai orang-orang tertentu dengan ciri-ciri yang khas? Karena hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi. Pada bab 1, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Pembelajaran bab 1, kita akan belajar dalam 4 tahap. Tahap pertama, kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, dan ciri dari teks deskripsi. Pada tahap kedua, kita akan belajar mengenai struktur dan bahasa teks deskripsi. Pada tahap ketiga, kita akan belajar mengenai tips bagaimana membuat teks deskripsi yang baik. Lalu tahap terakhir, kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita dalam sebuah penilaian harian. Selama tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 berlangsung, kalian akan menjalankan sebuah penilaian proyek. Jadi goals-nya, tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah kalian mampu membuat sebuah video berdurasi maksimal 2 menit yang berisi tentang deskripsi tokoh yang menurut kalian paling berjasa dalam hidup kalian. Video proyeknya dikumpulkan sebelum kalian melaksanakan penilaian harian bab 1. Pada hari ini kita akan belajar tahap 1, yaitu mengenai tujuan, ciri, dan isi dari teks deskripsi serta objek yang dapat dideskripsikan. Untuk lebih memahami materi, silahkan simak contoh teks deskripsi berikut. Ibuku bidadariku. Di antara semua orang yang ada di dekatku, ibukulah yang paling aku sayangi. Ibuku bernama Claire. Dia berasal dari Kanada. Ibuku sangat cantik. Rambutnya blonde, sebahu, dan ketika rambutnya berkibas akan seperti angin, terlihat sangat indah. Hidungnya mancung, terlihat seperti gunung yang menjulang tinggi. Ketika dia tertawa, akan terlihat sangat manis dan terdengar renyah. Ibuku adalah wanita
Setelah ayah meninggal, ibukulah yang bekerja keras. Ibuku membiayai hidupku dan adik-adikku. Beliau tanpa kenal lelah selalu bekerja dan tidak pernah mengeluh untuk mengasuh kami. Bagiku, ibuku seperti bidadari yang sangat baik. Suatu hari nanti, aku akan menjadi seperti ibuku. Itu adalah contoh teks deskripsi. Dari contoh yang kalian lihat dan ibu bacakan tadi, menurut kalian apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara detail atau rinci, agar pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau mengenal objek yang kita deskripsikan, padahal belum tentu pendengar dan pembaca sudah pernah melihat objek itu. Tapi gara-gara teks deskripsi, mereka seolah-olah berkenalan, mereka seolah-olah akrab, mereka seolah-olah ada di dalam objek yang kita deskripsikan. Contohnya, teks tadi tentang ibuku bidadariku. Teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks deskripsi karena mengandung penjabaran yang detail tentang ciri-ciri ibu, yang bisa membuat orang yang membaca atau mendengarkan teks deskripsi tersebut seolah-olah melihat, berkenalan langsung dengan ibu yang seperti bidadari tadi. Apa sih yang biasanya bisa kita gambarkan dalam teks deskripsi? Apakah teks deskripsi hanya bisa menggambarkan tentang makhluk hidup, Ibu? Tidak. Teks deskripsi bisa menggambarkan tentang banyak hal yang ada di sekitar kita. Objek yang ada dalam teks deskripsi bisa berupa benda, meja misal, atau benda kesayangan, cincin kesayanganku. Hewan peliharaan juga bisa dideskripsikan. Contoh, aku memiliki seekor kucing yang sangat kucintai, bisa dideskripsikan. Tempat-tempat yang berkesan bagi kita seperti tempat wisata Parangtritis, Kenjeran, dan lain sebagainya. Objek-objek yang ada dalam teks deskripsi biasanya objek-objek khusus yang berbeda, yang memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dia dengan objek-objek yang lain. Contohnya, jika mendeskripsikan tentang kucing, maka yang dideskripsikan hanya satu kucing saja, yaitu kucing milik pendeskripsi, bukan berbicara mengenai kucing-kucing yang lain. Contoh, membuat teks deskripsi tentang kucingku. Di dalam teks kucingku, kita tidak boleh menyinggung kucing-kucing yang ada di sekitarnya. Kalau kita menyinggung kucing-kucing yang ada di sekitarnya, namanya bukan teks deskripsi, beda lagi, namanya laporan hasil observasi. Bisa dipahami ya? Contohnya, teks deskripsi tentang kucing. Silakan simak teks deskripsi yang ada di samping. Kucingku, Sunny. Ketika aku kecil, kakek memberikanku seekor kucing kecil yang kuberi nama Sunny. Sunnyku memiliki bulu yang halus berwarna kecoklatan seperti matahari. Kakinya pendek. Ketika dia berjalan, dia gemuk sekali dan perutnya bergoyang-goyang seperti berbunyi duk duk duk. Sunny tidak suka makan ikan. Sunny lebih suka makan makanan manusia seperti roti, nasi, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, aku sangat menyukai Sunny. Dia sangat setia padaku. Ketika aku pulang sekolah, Sunny akan berlari mengejarku dan memintaku untuk memeluknya. Di dalam teks deskripsi itu, hanya ada satu objek yang dideskripsikan secara khusus, yaitu seekor kucing bernama Sunny, bukan kucing-kucing yang lain. Tujuan dari teks deskripsi, seperti yang contoh yang Ibu berikan tadi, teks deskripsi bertujuan untuk satu, memberikan gambaran rinci mengenai teks yang dideskripsikan. Kemudian, teks deskripsi dapat dikatakan berhasil ketika orang yang mendengarkan atau
orang yang membaca teks deskripsi seolah-olah melihat dengan langsung atau seolah-olah merasakan, bahkan seolah-olah menyentuh ada dalam keadaan yang dideskripsikan, maka itu baru dapat dikatakan deskripsi yang bagus. Jika belum pada tahap itu, maka tetap berlatih. Seseorang tidak akan langsung bisa menjadi pendeskripsi yang bagus. Ada tahap-tahapnya. Semakin sering kita berlatih teks deskripsi, maka semakin sering kita mendekati keberhasilan mendeskripsikan objek tertentu. Jadi ibu harap saat kalian pertama kali membuat teks deskripsi, hasilnya kurang baik, kalian merasa, aduh teks deskripsi kok jelek ya, jangan putus asa. Karena setiap orang pasti pernah mengalaminya. Hal yang harus kalian lakukan ketika kalian merasa tulisanku kok jelek ya, aku harus belajar lebih baik lagi. Apa sih yang ada dalam teks deskripsi itu? Boleh nggak sih kalau dalam teks deskripsi aku juga membuat hasil observasi? Boleh nggak ya? Jawabannya tidak. Deskripsi dan observasi itu berbeda. Apa yang ada dalam teks deskripsi hanyalah bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, mengkonkretkan benda yang tidak pernah dilihat. Dan biasanya kalau dalam teks deskripsi itu bersifat personal, memasukkan perasaan orang yang membuat deskripsi. Jadi isi dari sebuah teks deskripsi adalah rincian dari sebuah objek yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan perasaan, memasukkan kesan-kesannya dalam teks deskripsi. Contoh, desaku Arwala. Desaku bernama Arwala, desa yang sangat indah. Letaknya di Maluku Barat Daya, perbatasan dengan Timur Leste. Desaku ada di tepi pantai. Ketika pagi datang, angin berhembus sejuk. Ketika kau memasukinya, kau akan disambut oleh pohon-pohon yang berjejer rapi. Di jalan setapak kau bisa melihat rumput-rumput yang ditata rapi. Arwala tidak luas, hanya sekitar 200 orang saja yang ada di dalamnya. Tapi di Arwala, kau bisa merasakan apa yang dinamakan kedamaian. Baik. Itulah pemaparan mengenai isi teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan ciri-ciri teks deskripsi. Dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek secara rinci dengan tujuan supaya pembaca atau pendengar dari teks deskripsi tersebut merasakan seolah-olah ada di dalam suasana, seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan apa yang dideskripsikan, dibantu dengan gaya bahasa penulis yang memasukkan gaya bahasa yang emosional. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Pada pertemuan ini, link umpan balik akan Ibu sertakan di deskripsi. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ibu. Nomor HP Ibu akan Ibu berikan kepada wali kelas kalian. Jangan sungkan untuk bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Jangan lupa saat bertanya, ada etika-etika yang harus kalian jaga. Pertama, ucapan salam, sebutkan kelas dan nama kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.